Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randi Fadil Akbar, mahasiswa program studi PPKN STK IPA Subang. Di sini saya akan menjelaskan hakikat belajar dan pembelajaran. Hakikat belajar adalah suatu proses perubahan perilaku yang berdasarkan pengalaman yang ia dapat atau pengalaman yang siswa dapat. Perubahan yang terjadi bukan karena perubahan yang secara alami. Namun, yang dimaksud perubahan perilaku di sini adalah perubahan yang dilakukan secara sadar dari reaksi situasi yang dihadapi. Belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Selanjutnya, pembelajaran. Pembelajaran pada hakikatnya adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya, sehingga terjadi perubahan perilaku yang ke arah yang lebih baik. Dalam pembelajaran, tugas guru adalah mengkoordinasikan lingkungan agar menunjang terjadinya perubahan perilaku peserta didik. Pembelajaran juga dapat diartikan sebagai usaha sadar pendidik untuk membantu peserta didik agar mereka dapat belajar sesuai dengan minat dan kebutuhannya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan teori belajar dan metode-metode pembelajaran dengan cara mengimplementasikannya. Yang pertama di sini adalah teori belajar behaviorisme. Teori belajar behaviorisme yaitu perubahan tingkah laku seseorang yang adanya antara stimulus dan respon. Di sini model pembelajaran yang digunakan yaitu direct learning. Direct learning yaitu pengetahuan yang bersifat informasi yang menjurus pada keterampilan dasar yang lebih efektif dengan pembelajaran secara langsung. Di sini cara mengimplementasikannya yaitu siswa harus memiliki perhatian yang terpusat kepada guru. Pada saat guru melakukan presentasi atau demonstrasi yang lebih baik agar membuat siswa tetap termotivasi selama kegiatan pembelajaran dan menjadikan kelas yang kondusif. Selanjutnya di sini ada teori belajar. Teori belajar kognitivisme. Teori belajar kognitivisme adalah proses berpikir secara kompleks dan mementingkan proses belajar yang didapat melalui mengorganisir, menyimpan, dan kemudian menentukan hubungan antara pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang telah ada. Model pembelajaran yang digunakan adalah Sicily learning. Sicily learning yaitu pembelajaran efektif yang bersiklus mulai dari eksplorasi, kemudian eksplanasi, dan diakhiri dengan aplikasi. Cara mengimplementasikannya yaitu dengan cara pendidik memberi sebuah informasi atau pembelajaran kepada siswa dan memberi diskusi kepada siswa, lalu mengevaluasinya sehingga siswa dapat memiliki pengetahuan yang baru. Selanjutnya, di sini ada pembelajaran teori belajar konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme yaitu proses yang bersifat membangun potensi yang ada pada diri siswa yang telah mereka pelajari dalam selama pembelajaran. Model pembelajaran yang digunakan yaitu reciprocal learning. Reciprocal learning yaitu dalam pembelajaran harus memperhatikan 4 hal. Yang pertama, bagaimana siswa belajar, mengingat, berpikir, dan memotivasi diri. Cara mengimplementasikannya yaitu dengan cara penjelasan atau ceramah, tanya jawab, diskusi, penguasaan atau bermain peran. Selanjutnya ada teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik yaitu proses memanusiakan manusia di mana seseorang individu diharapkan dapat mengaktualisasikan diri sendiri untuk diterapkan dalam lingkungan. Belajar akan terjadi jika anak diberi kebebasan sebebas-bebasnya. Tugas belajar akan tetap lebih diterima
dan disampaikan apabila ancaman dari luar itu sendiri kecil. Model pembelajaran yang digunakan yaitu mengacu pada penggunaan sebagai strategi belajar mengajar dengan tujuan agar terjadi keterlibatan siswa dalam proses belajar mereka. Cara mengimplementasikannya yaitu guru bertindak sebagai fasilitator sehingga mempunyai banyak tugas, di antaranya memberi perhatian dan memotivasi, memahami karakteristik siswa, dapat menyesuaikan diri pada peserta didik. Yang terakhir di sini ada teori belajar informasi dan yang terakhir di sini ada teori belajar pengelolaan informasi dalam memori manusia. Teori belajar pengelolaan informasi dalam memori manusia, yaitu pengelolaan informasi adalah teori tentang bagaimana seorang individu mempersiapkan, mengorganisasikan, dan mengingat sejumlah besar informasi dalam memori manusia dan diterima dari individu dari lingkungannya. Asumsi yang berdasarkan dalam teori ini adalah bahwa pembelajaran merupakan faktor yang sangat penting dalam perkembangan. Ada 3 tahap struktural sistem informasi dalam teori belajar ini adalah yang pertama sensori memori, yang kedua memori jangka pendek, dan yang ketiga memori jangka panjang. Cara mengimplementasikannya yaitu teori ini berdasarkan pada teori kognitif. Model pembelajaran tersebut berorientasi pada kemampuan peserta didik memproses informasi dan sistem memperbaiki pembelajaran peserta didik. Model ini meliputi strategi pembelajaran yaitu mengajar induktif, pelatihan inquiry, pembentukan konsep, dan model pembangunan. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada penjelasan yang kurang dipahami atau yang tidak dimengerti, karena saya juga masih proses belajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.